Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari soal tryout PMM pada soal SJT dan PCK untuk UK, PPPG, UTBK-nya. Baik, langsung saja kita bahas soal pertama, Bapak Ibu Guru. Pak Putra akan membelajarkan materi keberagaman budaya di Indonesia. Dalam mengajar, Pak Putra menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di kelas, Pak Putra terdapat dua golongan gaya belajar, yaitu gaya belajar auditori dan kinestetik. Untuk memfasilitasi semua peserta didiknya dalam belajar, Pak Putra mengembangkan materi keberagaman budaya yang titik-titik. Nah, Bapak Ibu, kata kunci di dalam soal PCK itu bukan pada materi yang akan diajarkan. Nah, misalkan di sini materi yang akan diajarkan adalah keberagaman budaya atau keragaman budaya. Tetapi kata kuncinya itu ada pada situasi yang dihadapi oleh Pak Putra di sini, yaitu di kelasnya terdapat dua golongan gaya belajar, ada auditori dan kinestetik. Nah, auditori itu Bapak Ibu Guru lebih cenderung dan lebih senang belajar dan memahami pembelajaran itu dengan kita menggunakan metode ceramah. Atau dengan kata lain, dia cepat memahami suatu materi dengan cara mendengar. Oke, dengan mendengar. Nah, dari auditori ini Bapak Ibu, maka siswa tersebut akan jarang menggunakan media pembelajaran, misalkan visual, gambar-gambar, dan lain sebagainya. Tetapi dia lebih suka mendengar orang. Kemudian untuk kinestetik. Kinestetik itu lebih kepada siswa yang memiliki cara belajar, dia lebih aktif Bapak Ibu, suka dengan eksperimen, suka bergerak, suka bermain peran. Itu kinestetik. Kinestetik itu kan kalau kita artikan di dalam pembelajaran IPA itu artinya gerak. Nah, jadi siswa itu suka belajar dengan keterlibatan langsung atau bergerak langsung. Nah, ketika di dalam kelas kita seperti itu, Bapak Ibu, maka kita sebagai gurunya harus menyediakan atau mendesain pembelajaran yang memfasilitasi kedua gaya belajar tersebut. Nah, oleh sebab itu, misalkan di sini kita sebagai Pak Putra, bagaimana kita mengembangkan materi keragaman budayanya? Apakah A memudahkan guru dalam mengevaluasi peserta didik? Otomatis jawaban A ini tidak tepat, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian yang B, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada peserta didik. Nah, karena di sini yang ditanyakan memfasilitasi dan pengembangan materi keragaman budaya yang terkait dengan kedua gaya belajar tersebut, maka untuk jawaban B ini otomatis salah, Bapak Ibu ya, karena tidak terkait dengan situasi di dalam soalnya. Kemudian jawaban C, menyediakan lebih banyak informasi dalam waktu yang singkat pada peserta didik. Ini juga sangat tidak tepat, Bapak Ibu guru ya, ini nanti pasti skornya rendah. Kemudian jawaban D, memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. Nah, jawaban D kita akan simpan. Yang E, memastikan penyampaian materi lebih cepat dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, jadi tidak terkait di pilihan jawaban E ini, Bapak Ibu ya. Di sini materinya lebih cepat dan lebih mudah. Padahal kita diminta untuk bagaimana memfasilitasi peserta didik dengan dua gaya belajar, yaitu auditori dan kinestetik tersebut. Nah, oleh sebab itu, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Kita penuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. Baik Bapak Ibu, kami mengadakan program Bimbel UK PPPG UTBK PPG Daljab Piloting 2 tahun 2024 ini untuk semua jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan semua program studi kecuali bahasa asing, bahasa daerah, dan pendidikan agama. Perlu kami garis bawahi Bapak Ibu biar tidak menjadi pertanyaan kepada saya sendiri ya, bahwa di bimbel ini kita tidak membahas soal tentang mata pelajaran. Kita tidak membahas itu Bapak Ibu guru ya, kita tidak membahas soal mata pelajaran. Untuk dipahami ya. Baik, kemudian berikutnya cara pendaftarannya bagaimana? Ketik daftar
UKPPPG Daljab kirim ke WA kami 081803358023. Pelaksanaan nanti 2 sampai dengan 14 Oktober tahun 2024. Nah, bimbel ini dilaksanakan melalui Zoom meeting Bapak Ibu Guru dengan biaya hanya Rp200.000 saja. Untuk jadwalnya sudah kita tarakan di sebelah kanan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih berminat sekarang, bisa menghubungi kami langsung, bisa juga melakukan pendaftaran. Bapak Ibu misalkan telat 3 pertemuan, maka kami kirimkan video rekaman bimbel 3 pertemuan tersebut. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua peserta didik, seorang guru harus memastikan bahwa setiap siswa merasa diterima dan didukung. Langkah terbaik yang harus dilakukan guru adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, kita diminta untuk membuat lingkungan pembelajaran yang inklusif. Inklusif itu artinya bisa diakses oleh semua orang. Ya, akses semua orang tanpa terkecuali. Nah, kemudian ramah bagi semua peserta didik, ya tentu Bapak Ibu sudah tahu artinya ramah. Kemudian di sini kita sebagai guru, bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi peserta didik tersebut? Apakah A, memberikan nilai tinggi kepada semua siswa? Jawaban A pasti salah Bapak Ibu Guru ya. Kenapa jawaban A salah? Karena di sini Bapak Ibu Guru kita memberikan nilai tinggi. Nah, penilaian ini kan tidak terkait dengan penciptaan lingkungan. Nah, jadi yang ini Bapak Ibu ya, ini tidak terkait dengan lingkungannya. Maka jawaban A kita akan eliminasi. Kemudian jawaban B, menghindari kritik terhadap siswa yang mengalami kesulitan. Nah, jawaban B ini kita eliminasi Bapak Ibu Guru karena kalau Bapak Ibu menghindar di sini berarti tidak memperlihatkan kepedulian Anda sebagai guru. Yang C, membangun hubungan yang positif antara siswa dan guru. Nah, kita simpan dulu di sini Bapak Ibu membangun hubungan yang positif antara siswa dan guru. Kemudian jawaban D, mengutamakan siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi. Otomatis jawaban D tidak tepat karena kita sebagai guru tidak melayani peserta didik kepada semuanya atau ini bersifat lebih ke eksklusif bukan inklusif. Maka jawaban D kita eliminasi. Soal berikutnya, mengatur ulang tempat duduk setiap hari. Nah, jawaban E ini tidak tepat Bapak Ibu ya, tidak terkait dengan bagaimana kita menyediakan lingkungan yang inklusif serta ramah bagi peserta didik. Maka jawaban E kita eliminasi. Dan jawaban yang paling tepat di sini Bapak Ibu Guru adalah jawaban yang C. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti bimbel kami, silakan Bapak Ibu Guru mendaftarkan diri ke 081803 Untuk link testimoni bimbelnya ada di https://s.id/bimbel-ppg. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat testimoni dari bimbel kami, silakan Bapak Ibu bisa diklik ya, testimoni bimbel PPG Piloting 1, testimoni bimbel PPG Piloting 1. Yang ini menggunakan survei Google Form, yang ini screenshot WhatsApp-nya. Oke, kita coba buka yang pakai Google Form-nya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ada Bu Tri Widi Astuti dari Kabupaten Temanggung. Penjelasan kami sangat mudah dipahami. Kemudian materi dan soal bimbel relevan dengan soal yang diujikan di UKPPG atau UTBK-nya sangat relevan. Jenjangnya adalah SD. Soal yang Anda hadapi di UKPPG UTBK, nah ini ada tujuan pembelajaran, tindakan terhadap siswa, mendesain pembelajaran di kelas, pembelajaran berdiferensiasi, ada UBD, indikator, dan penilaian. Kemudian di sini yang kami tidak masukkan Bapak Ibu Guru di piloting 1 kemarin ada soal terkait dengan inviden dan konsideran tentang perilaku siswa. Di Zoom pagi banyak yang keluar, lancar. Kemudian untuk seberapa Anda akan merekomendasikan bimbel ini kepada teman Anda, pasti saya rekomendasikan. Kita ke bawah Bapak Ibu. Oke.
Kita lihat yang nilai 4 ini Bapak Ibu guru ya. Oke. Nah, untuk nilai 4 ini kadang saya rekomendasikan tidak konsentrasi untuk penjawaban studi kasusnya. Kemudian untuk UTBK-nya studi kasus pembelajaran UBD pasti keluar yang ini Bapak Ibu guru ya. Nah, ini yang keluar Bapak Ibu guru. Nah, kalau dari pendapatnya bimbel kami itu sangat relevan soal-soalnya Bapak Ibu guru ya. Baik, kita sekarang bahas soal yang tadi lagi Bapak Ibu ya. Baik, kita bahas soal ketiga Bapak Ibu guru. Untuk menciptakan suasana kelas yang ramah bagi semua peserta didik, guru harus memperhatikan bahwa perbedaan antar siswa seperti latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan khusus tidak menjadi hambatan dalam pembelajaran. Tindakan yang tepat dilakukan guru adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu guru, kita sebagai guru di dalam menghadapi perbedaan antar siswa seperti adanya latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan khusus tidak menjadi hambatan saat pembelajaran. Nah, bagaimana kita mendesain pembelajaran di dalam kelas kita? Bagaimana kita menciptakan suasana kelas yang mendukung dan memfasilitasi semua peserta didik dari latar belakang yang berbeda-beda. Oke, di pilihan jawaban A, menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua siswa. B, menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. C, mengutamakan siswa yang lebih cepat memahami materi. D, memberikan tugas yang sama untuk semua siswa. Yang E, menjaga suasana kelas tetap tenang tanpa melibatkan interaksi. Nah, maka jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Nah, silahkan Bapak Ibu bisa menjawab soal ini di kolom komentar. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang mau mengikuti bimbel kami, silahkan Bapak Ibu guru ketik daftar UKPPPG Daljab, kirim ke WA kami di 081803358023. Pelaksanaannya nanti pada 2 Mei 2 sampai dengan 14 Oktober Bapak Ibu guru ya, tahun 2024 ini. Nah, soal yang akan kita bahas Bapak Ibu guru sesuai dengan soal yang ada di tryout PMM dan juga FR soal asli. Kami tekankan sekali lagi Bapak Ibu bahwa bimbel ini tidak membahas soal pengetahuan mata pelajaran Anda ya. Tapi kita membahas soal yang sesuai dengan kompetensi lulusan PPG yang 8 tersebut. Mana saja kompetensi PPG yang 8 itu? Oke, saya akan tunjukkan Bapak Ibu guru ya, ada di jadwal ini. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik, mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator, mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar, mampu merancang pembelajaran secara terstruktur dan berkesinambungan, mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik, mampu mengevaluasi pembelajaran, mampu melakukan refleksi secara komprehensif, mampu mengembangkan diri, dan nanti kita bahas soal tryout PMM. Jadi semuanya Bapak Ibu berdasarkan tryout di PMM-nya. Oke Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.